Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarindi dengan NIM 21111129. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar, di mana tugasnya itu saya akan menjelaskan mengenai materi kitab jenazah. Baiklah teman-teman, langsung saja saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin ya mengenai kitab jenazah ini. Yang pertama itu ada menjenguk orang sakit. Nah, yang kedua itu hal-hal apa saja yang harus dilakukan terhadap orang yang sakit parah. Dan yang ketiga itu hal-hal apa saja yang harus dilakukan terhadap orang yang meninggal. Saya akan membahas poin yang pertama, yaitu di mana saya akan menjelaskan mengenai menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit merupakan kewajiban setiap muslim ya teman-teman, terutama yang memiliki hubungan erat dengan dirinya, misalnya seperti kerabat, keluarga dekat, teman, sahabat, atau lain sebagainya. Mengunjungi orang sakit ini kan juga merupakan perbuatan yang mulia dan terdapat keutamaan yang sangat agung, merupakan salah satu juga kewajiban setiap muslim kepada muslim lainnya. Adapun yang kedua, yaitu mengenai hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang yang sakit parah. Nah, apabila kita menemui orang yang sakit parah, baik itu keluarga, kerabat, sahabat, teman, atau lain sebagainya, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Di antaranya, yang pertama yaitu menghadapkannya ke arah kiblat. Yang kedua, kita mengajarkannya membaca kalimat tauhid. Dan yang terakhir itu kita bacakan surat Yasin. Poin yang ketiga yaitu hal-hal yang harus kita lakukan terhadap orang yang meninggal. Nah, kematian itu kan adalah takdir yang akan pasti dihadapi oleh setiap manusia, hewan, ataupun makhluk hidup lainnya. Setiap jiwa pasti akan terlepas dari raganya. Ketika seorang muslim dipastikan meninggal, maka wajib bagi orang sekitarnya melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama memejamkan kelopak matanya, yang kedua mengikat rahangnya, yang ketiga melemaskan persendiannya jenazah, dan yang keempat melepaskan pakaian yang dipakaiannya, yang kelima memindahkan jenazah, dan yang keenam menindih perutnya, serta selanjutnya menutup badan jenazah, dan yang kedelapan membebaskan segala tanggungan utang jenazah atau lain sebagainya. Dan yang terakhir itu segera diurusi jenazah tersebut. Nah, di penjelasan sebelumnya tadi kan sudah saya jelaskan mengenai hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal atau jenazah. Di penjelasan terakhir tadi kan mengenai diurusi jenazah tersebut. Nah, dalam itu ada 4 kewajiban kita terhadap jenazah. Yang pertama itu memandikan jenazah. Yang kedua itu kita mengkafani jenazah. Dan yang ketiga itu kita menyolatkan jenazah. Serta yang terakhir itu baru kita menguburkan jenazah tersebut. Saya jelaskan mengenai memandikan jenazah. Dimulai dengan memandikan mayat kaum muslim, kecuali bagi mereka yang meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tewas di peperangan melawan kaum musyrik. Nah, setelah kita memandikan jenazah tadi, langkah selanjutnya itu kita mengkafani jenazah tersebut. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya agar memakai 3 lembar kain kafan untuk laki-laki dan 5 lembar untuk perempuan. Kain kafan yang digunakan atau yang dianjurkan untuk berwarna putih bersih dan telah diberi wewangian serta bukan kain yang mahal atau yang mewah. Jadi setelah kita memandikan dan mengkafani jenazah tadi, langkah selanjutnya itu kita menyolatkan jenazah. Dimulai dengan niat dalam hati, kemudian takbir sebanyak 4 kali dan diakhiri dengan salam. Untuk jenazah, posisi imam berbeda dengan jenazah laki-laki dan perempuan. Bagi mayat laki-laki, imam berdiri depan atau hadap kepala mayat. Sedangkan bagi mayat perempuan, imam berada di hadapan tubuh tengah mayat sambil mengarah ke arah kiblat. Nah, setelah proses memandikan, mengkafani, dan menyolatkan jenazah telah selesai, maka langkah terakhir yaitu menguburkan jenazah. Nah, dalam menguburkan jenazah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan.
Di antaranya yaitu yang pertama, memperdalam liang kubur jenazah sekitar 2 meter dari permukaan tanah. Yang kedua, kuburan berbentuk bahat. Yang ketiga itu ketika memasukkan jenazah ke dalam lubang diiringi dengan bacaan Bismillah wabillah millati Rasulillah. Selanjutnya, sesudah tadi, memiringkan mayat dengan tubuh ke kanan dan wajah ke arah kiblat. Dan yang terakhir, lubang ditutup kembali atau ditimbun dengan tanah. Baiklah teman-teman, mungkin cukup itu penjelasan dari saya mengenai kitab jenazah tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua apa yang saya jelaskan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.